Bayangkan kamu ditawari gaji senilai 16 triliun rupiah hanya untuk pindah kerja. Angka yang cukup untuk membeli puluhan jet pribadi, rumah mewah di seluruh dunia, bahkan mungkin klub sepak bola. Tapi ada satu orang yang dengan tenang menolaknya. Namanya Andrew Tulloch, ilmuwan iGenius asal Australia yang bikin Mark Zuckerberg sampai harus mengubah strategi. Siapa sebenarnya Tulloch? Kenapa ia menolak uang sebanyak itu? Dan apa yang membuat para raksasa teknologi dunia begitu ingin memilikinya? Semua berawal dari startup AI bernama Thinking Machines Lab. Sebuah perusahaan baru yang sedang naik daun dalam bidang artificial intelligence. CEO Meta, Mark Zuckerberg, mencoba membeli startup tersebut lewat co-founder mereka, Mira Murati, nama yang juga tak asing sebagai ex-CTO OpenAI. Tapi tawaran akuisisi ditolak. Zuckerberg tidak tinggal diam. Ia kemudian mendekati langsung para talenta top Thinking Machines, berharap bisa menarik mereka satu persatu untuk bergabung ke Meta. Target utamanya? Andrew Tulloch, pendiri Thinking Machines sekaligus otak brilian di balik banyak proyek AI mutakhir. Untuk membujuknya, Zuckerberg mengajukan tawaran gila. $1 miliar Amerika dalam bentuk kontrak, bisa naik menjadi $1,5 miliar Amerika atau 24 triliun rupiah dalam 6 tahun jika termasuk bonus dan saham. Tapi apa respons Tulloch? Ia menolaknya. Bahkan teman-temannya sesama ilmuwan juga ikut menolak ajakan Zuckerberg. Andrew Tulloch bukan ilmuwan sembarangan. Ia lulus dari University of Sydney tahun 2011 dengan IPK tertinggi di Fakultas Sains. Setelah itu, ia bekerja di Goldman Sachs, lalu melanjutkan studi S2 di bidang matematika statistik dan machine learning di University of Cambridge. Kemudian, ia pindah ke Amerika dan bergabung dengan Facebook yang kini bernama Meta. Di sana, Tulloch bekerja di divisi AI Research dan langsung naik ke jajaran engineer papan atas. Mike Vernal, mantan eksekutif Facebook, menyebut Tulloch sebagai seorang jenius yang luar biasa. Dan seperti banyak ilmuwan top lainnya, Tulloch sempat dilirik oleh OpenAI. Tahun 2016, Presiden OpenAI, Greg Brockman, mengajak Tulloch menjadi karyawan awal di startup AI tersebut. Dalam sebuah email, Tulloch bahkan menyampaikan bahwa ia menerima gaji $800.000 Amerika per tahun dari Facebook saat itu dan ingin menegosiasikan gaji yang lebih baik di OpenAI. Sayangnya, OpenAI saat itu belum besar. Gaji yang ditawarkan cuma $125.000 Amerika per tahun. Tulloch akhirnya menolak dan tetap di Facebook. Tapi dunia berubah cepat. 7 tahun kemudian, OpenAI meledak berkat ChatGPT. Setelah OpenAI menjadi sensasi global, Tulloch akhirnya bergabung ke sana menjadi bagian dari misi AI yang lebih besar. Dan dari sanalah lahir Thinking Machines, startup yang kini menjadi markas baru bagi para ilmuwan AI jenius yang pernah berada di OpenAI. Kita mungkin bertanya-tanya, siapa sih yang waras menolak 16 triliun rupiah? Tapi bagi Tulloch, uang bukan segalanya. Ia ingin membangun teknologi yang bertanggung jawab, dikerjakan oleh orang-orang yang memiliki idealisme dan visi jangka panjang. Meta, meskipun kaya dan punya sumber daya besar, belum tentu menawarkan kebebasan riset dan integritas ilmiah yang dicari Tulloch. Ia lebih memilih bertahan bersama rekan-rekan sejatinya, membangun dari bawah, dan mengendalikan masa depan AI tanpa harus menjual jiwanya ke perusahaan raksasa. Ini adalah bentuk perlawanan terhadap budaya Big Tech yang sering mengutamakan keuntungan daripada etika. Di zaman di mana semua hal bisa dibeli, masih ada orang seperti Andrew Tulloch yang membuktikan bahwa integritas, visi, dan misi lebih mahal dari sekadar angka. Ia bukan hanya peneliti AI. Ia adalah simbol bahwa ilmu pengetahuan sejati tak bisa dibeli,
bahkan oleh orang terkaya di dunia. Dan siapa tahu, suatu hari nanti, startup kecil seperti Thinking Machines bisa mengalahkan raksasa seperti Meta. Karena mereka tidak hanya punya teknologi, tapi juga jiwa dan prinsip.